dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eri Widya Nur Khalifah dengan NIM 18000090003. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sisi-sisi lain Desa Segoroyoso, baik itu dari sisi mata pencaharian penduduk Desa Segoroyoso, sisi sejarah Desa Segoroyoso, dan sisi-sisi lain yang berkaitan dengan Desa Segoroyoso. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Jurnalisme Kewarganegaraan yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, Bapak Dik B.H.G. Arif, SPD, MPD. Dapat dilihat seperti pada gambar, Desa Segoroyoso merupakan desa yang sangat luas. Awal sejarah Desa Segoroyoso dapat dilihat dari arti katanya, yaitu kata Segoroyoso berasal dari bahasa Jawa segoro atau segara yang berarti genangan air asin yang luas sekali, meliputi sebagian bumi, dan yoso atau yasa yang berarti membuat buatan tiruan. Jadi kata Segoroyoso, segara, yasa dapat diartikan laut buatan atau laut tiruan, yaitu laut yang dibuat oleh manusia, bukan alami atau telaga besar yang dibuat untuk meniru laut. Menurut keterangan orang tua di desa ini diberi nama Segoroyoso karena dahulu di tempat ini terdapat telaga atau danau besar yang dibuat dengan membendung Sungai Opak dan Sungai Wonoyoso. Dahulu dapat disebut atau sering disebut sebagai sungai Pesing. Adapun Desa Segoroyoso dibagi menjadi 9 dusun, yaitu Dusun Serumbung, Dusun Jembangan, Dusun Kloron, Dusun Segoroyoso 1, Dusun Segoroyoso 2, Dusun Telukan, Dusun Dahromo 1, Dusun Dahromo 2, Dusun Karanggayam, dan para pejabat atau kepala desa semenjak berdirinya Desa Segoroyoso, yaitu Lurah pertama oleh Karyo Utomo periode tahun 1921 sampai dengan 1924, dan dilanjutkan oleh Dipo Semito, Erwiro Anjogo, Gardo Utomo, Pawiro Sugito, Surip Raharjo, Sunardiono, Samsudin, Sarjono Winoto, dan dilanjutkan oleh Bapak Miadiana sebagai lurah pada saat ini, yaitu dengan periode jabatan tahun 2008 sampai dengan 2014, dan pemilihan kedua yaitu pada tahun periode jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019. Kawasan Segoroyoso dahulu merupakan daerah yang subur dan masih ditumbuhi hutan lebat. Raja Mataram waktu itu adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo berniat ingin memiliki benteng pertahanan sekaligus danau buatan yang besar sebagai tempat yang indah menghadap ke selatan. Bendungan itu dibuat juga sebagai medan latihan perang para prajurit keraton. Kawasan itu dibuat oleh para pekerja kerajaan dan masyarakat sekitar. Desa Segoroyoso berasal dari terdapat pertemuan antara Sungai Opak sebagai sungai terbesar di daerah tersebut dengan Sungai Gajah Wong yang memungkinkan terjadinya air yang melimpah. Kawasan itu dialiri dengan membendung sungai tersebut sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat dengan mudah terbentuk suatu danau yang luas. Bertitik tolak dari nama Segoroyoso yang berasal dari laut buatan itu, ternyata desa ini telah mempunyai sejarah kepahlawanan yang panjang sejak abad ke-17, bahkan mungkin sejak sebelumnya. Terdapat dan tercatat desa ini menjadi saksi sejarah perjuangan rakyatnya bersama Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa Perang Kemerdekaan Kedua yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1949. Dusun Segoroyoso juga merupakan dusun yang ditempati sebagai markas Komando Serangan Umum 1 Maret 1949 yang kini telah didirikan Monumen Soeharto. Monumen itu terletak di Dusun Bibis,
Konon nama dusun itu diambil dari nama tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sana. Selain itu juga ada binatang yang diberi nama bibis, yaitu kumbang air yang hidup di sawah-sawah. Mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh penduduk beserta pahlawan di lokasi tersebut, kemudian dibangunlah monumen dengan tulisan Prasasti Segoroyoso tahun 1948 sampai dengan 1949 untuk mengenang peristiwa dan jasa para pahlawan di daerah tersebut. Prasasti itu berbentuk seperti tugu persegi panjang, berdiri ke atas dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Sejarah Desa Segoroyoso memiliki peran penting dalam peristiwa perebutan kemerdekaan Indonesia. Pada zaman dahulu di lokasi ini dijadikan tempat untuk pos pertahanan, pos palang merah, pos rumah sakit darurat, dapur umum, gudang senjata, dan tempat administratif lainnya. Pasalnya, pada tahun 1948 sampai dengan 1949, Komandan Waharkreise ketiga Letnan Soeharto menyusun seluruh strategi untuk serangan umum 1 Maret 1949 di desa ini. Pada masa itu, banyak pemuda desa yang berperan dalam peristiwa ini. Mereka mengikuti latihan militer untuk bergabung dalam perjuangan serangan umum untuk melindungi wilayah ini, maupun dikirim hingga ke luar kota. Monumen ini berada di Desa Segoroyoso, Pleret, Bantul. Untuk menuju lokasinya dari kota Jogja, mengunjung dapat menggunakan rute dari Terminal Giwangan. Tapi sayangnya monumen ini pada saat ini sudah tidak terawat. Dahulu di bawah nahkoda kepemimpinan Amangkurat I, Kerajaan Mataram runtuh. Pusat kerajaan perlahan juga runtuh dan hanya meninggalkan beberapa artefak saja, seperti ompak dan sumur gembuling. Danau buatan itu juga tak berbekas sama sekali, entah itu wujud bendungannya maupun airnya. Menurut cerita, bendungan itu jebol dan menyisakan dataran luas yang subur. Kawasan tersebut banyak ditanami padi oleh masyarakat sekitar. Dari profesi masyarakatnya, kehidupan masyarakat, dan sisi sejarah yang begitu mengagumkan, Desa Segoroyoso juga memiliki keindahan alam yang tak kalah membuat takjub para wisatawan luar kota. Salah satu keindahan alamnya yaitu hamparan sawah yang masih memiliki udara sejuk dan jauh dari bising hiruk pikuk kota, kehidupan desa yang masih asri sejak dulu dan sekarang masih selalu terjaga. Masih banyak cerita tentang Desa Segoroyoso yang membuat tak henti-hentinya terpukau. Salah satunya yaitu seperti mitos Gunung Permoni dengan kisah tapak kuda Semberani. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat batu besar yang dulu seperti mitosnya merupakan telapak kaki kuda Semberani yang ada pada Gunung Permoni tersebut. Nah, di sini dapat dilihat ini itu tentang mitos telapak kaki kuda yang saya jelaskan tadi. Ini ada lubang-lubang itu menurut mitosnya itu merupakan telapak kaki kuda. Desa Segoroyoso juga merupakan desa dengan julukan Desa Ternak karena sebagian besar penduduk Segoroyoso bermata pencaharian sebagai peternak, baik sapi, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Seperti julukannya yaitu Desa Ternak, masyarakat Segoroyoso kebanyakan bermata pencaharian sebagai jagal. Selain sebagai jagal, masyarakat Segoroyoso juga memproduksi rambak kulit atau krecek sebagai makanan khas Desa Segoroyoso. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.